kedua, orang kalau semakin tinggi ilmunya, dia akan tambah tawaduk, rendah hati, tawaduk. Semakin tinggi lagi ilmunya, dia akan menganggap dirinya itu la syai'a, nggak ada harganya, semuanya punya Allah. Semakin tinggi ilmunya orang itu akan mencapai puncaknya seperti itu. Nah, kalau masih yang pertama itu ya senang ditanya, senang menjawab kalau ada yang nanya, masih semangatnya tentang ilmunya dia ini. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innalladzi yuftin nas fi kulli ma yastaftunahu la majnun. Jadi satu saat Ibnu Umar itu berjalan bertemu dengan seorang Arabi Badui. Ditanya tentang apa itu irtul ammah, jadi tentang semacam kopiah Arab atau sorban Arab yang jatuh. Kalau la adri, saya nggak tahu. Kalau anta Ibnu Umar atau tadi kamu ini Ibnu Umar, ditanya kok nggak tahu. Kalau na'am idhab ilal ulama, ya saya nggak tahu. Kamu pergi ke ulama sana, nanya ulama. Padahal Abdul bin Umar termasuk alim-alimnya sahabat ini. Kalau adbar, setelah Arabi ini, orang Badui ini pergi, kala ni'ma ma qulta. Jadi dia ngomong sama dirinya sendiri, wah bagus sekali kamu jawabannya tadi Ibnu Umar. Jadi nggak ada gengsi, dianggap tidak tahu, dianggap biasa. Dalam riwayat Ad-Darimi ditanya orang, ada orang nanya kepada Ibnu Umar, jawabannya qala la ilma li biha, saya tidak punya ilmu tentang itu. Terus orang pergi akhirnya. Maka Ibnu Umar, nikma ma qala Ibnu Umar, wah bagus sekali jawabannya Ibnu Umar. Dia nyebut dirinya sendiri, bagus jawaban begitu itu. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, innalladzi yuhti, orang yang berfatwa setiap kali ditanya orang dia jawab semuanya, ini orang gila, kata Ibnu Umar. Kata Ibnu Mas'ud nih, hanya perkataan Ibnu Mas'ud ini dengar para ulama hadis, termasuk Imam A'mash. Imam A'mash mengatakan, kalau saya tahu dari dulu perkataan Ibnu Mas'ud seperti itu, saya nggak akan terlalu banyak menceritakan hadis. Kata Imam A'mash begitu. Wa qala jannatul alimi la adri, termasuk tutup. Jannah itu maknanya tutup. Jadi jannah itu aslinya itu selain dimaknai surga, makna jannah itu taman atau kebun. Kenapa disebut jannah kebun atau taman, kok disebut jannah? Karena tertutup oleh pohon-pohon yang rindang. Tempat yang tertutup dengan pohon-pohon namanya kebun atau taman. Nah, disebut jannatul alimi adalah tutup. Maknanya jannah itu tutup. Tutup, satir, penutup orang yang alim adalah perkataannya la adri, saya tidak tahu. Dalam riwayat Imam Bukhari itu Ibnu Mas'ud mengatakan, orang yang mengatakan la adri adalah sulusul ilm. Barang siapa yang tahu, jawab. Kalau nggak tahu, falyaqul wallahu a'lam. Itu kata Ibnu Mas'ud begitu. Ketika seorang alim ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, jawab Allahu a'lam. Fa in akhta'aha faqad usibat muqatiluhu. Kalau dia salah jawab, orang alim kok salah jawab, ya dia hancur sendiri. Maksudnya begitu, dia sedang mencari kehancurannya. Wa qala Ibrahim bin Adham rahimahu wa laisa syai'un ashadda 'ala syaitani min 'alimin yatakallamu bi ilmin wa yaskutu bi ilmin. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, tidak ada yang lebih berat bagi setan dibanding orang alim yang kalau bicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu,
Ini paling berat-beratnya musuh setan ini. Orang alim yang bicara dengan ilmu, diam pun dengan ilmu. Dalam riwayat lain, sukutul alim asyaddu ala syaitan min kalamihi li'annahu yaskutu bi khilmin wa yantiqu bi ilmin. Orang alim itu kalau diam ini lebih menjengkelkan setan, lebih memberatkan setan. Kenapa? Dia itu diamnya itu bijaksana, khilmun. Kalau bicara pasti dengan ilmu. Yaqulu ungduru ila hadza sukutu asyaddu alayya min kalamihi. Ini setan membuat pengumuman ini. Lihat orang ini loh, diamnya ini memberatkan bagi saya dibanding bicaranya. Dalam riwayat lain perkataan Ibnu Ajlan ini, laisha syai'un asyadda ala iblis min alimin halimin intakallama takallama bi ilmin wa in sakata sakata bi hilmin. Tidak ada musuh yang paling berat bagi iblis dan orang alim kalau dia ini alim yang bijaksana. Tapi alim yang bijaksana ini dia kalau bicara dengan ilmu, kalau diam pun dengan bijaksana. Wa wasafa ba'dumul abdal faqala aqluhum faqah wa naumuhum ghalabah wa kalamuhum darurah. Sebagian ulama mensifati salah satu ciri-ciri wali abdal. Jumlahnya ada 7 di seluruh dunia ini wali abdal. Jadi kalau salah satu, kalau Qutbul Ghais, rajanya wali kok meninggal, ini di antara 7 ini penggantinya. Di antara 7 ini dipilih jadi pengganti, makanya disebut abdal, pengganti kutub. Hanya 7 orang jumlahnya. Mereka ini ciri-cirinya kalau makan berarti sangat lapar. Akluhum faqah. Nggak akan makan kecuali sangat lapar. Wa naumuhum ghalabah. Tidak akan tidur kecuali sangat ngantuk. Jadi nggak nyari tidur, tapi tidak akan tidur kecuali sangat ngantuk. Wa kalamuhum darurah. Dan kalau bicara itu hanya akan bicara kalau darurat. Maksudnya aylayata kalamuna hatta yus'alu wa idza su'ilu wa wajadu may yakfihim sakatu wa ini taru ajabu. Mereka ini nggak akan bicara sebelum ditanya. Jadi kata Ibnu Abbas ini perumpamaannya seperti orang jawab salam. Menyimpan ilmu itu kan haram. Kalau ada orang nanya dia tahu ya dijawab. Sebagaimana kalau ada orang salam wajib menjawab salam. Kalau ada yang menjawab, kalau ada yang ulut salam, kalau ada yang bertanya, kalau ada yang bertanya ya nggak ada kewajiban. Nggak ada yang nanya kok jawab salam. Nggak ada yang mau salam kok jawab salam. Kalau ada orang, kata Ibnu Mas'ud, ditanya, setiap ditanya dia jawab. Setiap ditanya dia jawab. Ini termasuk orang yang mutakalimin. Kutiba mutakalimin, dianggap orang yang banyak bicara. Orang yang memperdalam ilmu kalam banyak bicara. Kalau mereka ditanya, kok ada orang yang dianggapnya ada yang bisa menjawab, maka dia akan melempar, nanya dia saja, jangan saya. Kalau mereka terpaksa itoru, maka akan menjawab. Kalau sudah terpaksa baru menjawab. Wa kanu la ya'dunal ibtida qabla su'al minasyahwatil wa kanu ya'udunal ibtida'a qabla su'al minasyahwatil khafiyatil kalam. Mereka menganggap mulai bicara sebelum ditanya ini adalah termasuk syahwat yang samar, syahwat bicara, banyakkan bicara, senang tampil bicara, syahwat yang khafiyah ini, syahwat yang samar ini.
Wa marra Ali wa Abdullah radhiyallahu anhuma. Satu saat Sayyidina Ali dan sahabat Abdullah bin Abbas berjalan. Birajulin yatakalam 'alan nas, ada orang bicara dengan manusia. Faqala hadza yaqulu i'rifuni. Ini sama-sama dia ini ngomong dengan banyak orang, seakan-akan dia itu ingin memberi pengumuman, kalian kenalah saya, tujulah saya ini yang jadi tujuan kalian, seperti mengumumkan dirinya ini, nggak mengajak kepada Allah, mengajak pada dirinya, seakan-akan seperti itu hakikatnya ini. Wa qala ba'duhum innamal alimul ladzi idza su'ila 'anil mas'alati fa kana yaqra'u darasah. Sebagian orang mengatakan orang alim itu kalau ditanya dari satu masalah, ini dia ini seperti mau bicara itu seperti menjabut gigi yang utama yang dia bukan ngunyah makanan, jabut berat. Wa kana Ibnu Umar yaqulu turidun an taj'alun najasran ta'buruna ila jahannam. Kalian kok nanya saya, apa kalian ingin menjadikan saya sebagai jembatan menuju neraka jahanam? Masya Allah. Wa qala Abu Hafsin An-Naisaburi. Abu Hafsin Umar bin Salim Al-Haddad An-Naisaburi ini. Al-alimu huwa alladhi yakhafu inda su'al ayyuqal lahu yaumal qiyamah min aina ajabta. Orang yang betul alim, dia takut ketika ditanya orang besok di hari kiamat, dia bakal ditanya, kamu jawab dari mana? Ada hisabnya itu, jawab pertanyaan. Kamu jawab dulu sumbernya dari mana, nggak sembarangan. Sekarang banyak istilahnya itu gus-gusan apa kiai-kiaian apa ustad-ustadan, baru tahu, baru belajar bicara ini sudah muajiznya ribuan orang, campur laki-laki perempuan, ngomong ngalor ngidul apa saja dibicarakan ini. Nggak pakai kitab, ngomongnya ngelantur sana sini, Masya Allah, fitnah. Padahal ada hisabnya itu, kamu ngomong sumbernya dari mana, besok ditanya di akhirat, kamu jawab dari mana. Wa kana Ibrahim At-Tamimi idza su'ilan masalatin yabki. Ibrahim At-Tamimi kalau ditanya orang itu nangis. Wa yaqulu lam tajidu ghairi hatta tajab hatta tajtum hatta ihtajtum ilayya. Apa kalian nggak nemu orang lain selain saya, kok nanya saya? Kalian ini seperti berlindung nanti jadi hujah, kok saya yang diajukan sebagai hujahnya ini, memayahkan saya besok di hari kiamat ini. Nangis ini saya Ibrahim At-Taimi bin Yazid bin Syarik At-Taimi, gurunya Imam A'mash termasuk ini. Ada riwayat beliau ini pernah mengatakan, ini la'amkusu salasina yauman la'akul, saya pernah 30 hari nggak makan. Masya Allah, ini beliau tirakatnya luar biasa, mujahadahnya, 30 hari nggak makan, dan meninggal sebelum umur 40 tahun. Ulama besar, ditanya menangis. Wa kana Abu Aliyah Ar-Rayyahi wa Ibrahim bin Adham al-Wasauri yatakallamun ala isnain wa sasawan nafar yasir. Syekh Abu Aliyah Ar-Rayyahi, ulama-ulama besar ini, Zuhud Wirai bin Bani Rayyah bin Yarbu, termasuk muridnya Ibnu Abbas ini, gurunya Imam Qatadah. Wa Ibrahim bin Adham, orang ilmu Az-Zahid ini, lama yang zuhud. Wasauri ay Sufyan As-Sauri, itu kalau bicara bahas agama itu hanya dengan 2-3 orang, nggak sedikit, nggak banyak, jamaahnya ini nggak banyak.
2-3 orang paling. Kalau sudah 4 orang dia pergi, dia tinggalkan. Sekarang ini kan yang ngaji kok sedikit, apa enggak laku, bahasanya sekarang begitu. Kalau yang laku itu yang mendengarkan banyak. Loh, ilmu kok buat laku-laku, emangnya mau dijual, mau jual beli kok laku enggak laku. Orang ngaji kok dianggap laku enggak laku. Ini bukan jual beli, ini agama bukan jual beli. Ada hisabnya, ada tanggung jawabnya. 2-3 orang besok ada pertanggung jawabannya. Kalau banyak orang, apalagi kalau majlisnya besar, bersolawat besar, itu ada yang joget-joget, ada yang ditanya besok itu. Ini ulama dulu kalau ngaji hanya 2-3 orang. Kalau sudah 4, dia tinggal berdiri, tinggal pergi. Berat hisabnya ini. Yusuf Ibrahim bin Adham, Imam Sufyan Ats-Tsauri, seperti itu. Faida kasuru insorofu, kalau sudah mulai banyak dia tinggal pergi. Begitu juga Imam Al-Buqasim Sayyidut Taifah Junaid Al-Baghdadi. Ini beliau ini tidak pernah lebih dari 20 majelis ilmunya beliau yang ngaji sama beliau, enggak lebih dari 20. Enggak mau, kalau banyak-banyak enggak mau. Imam Abu Muhammad Sahal ini juga paling dengan 5, 6 sampai 10, maksimal 10. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ini hadis Nabi riwayat Abu Dawud, Imam Hakim. Ma adri auzairun nabiyun amla. Nabi sendiri mencontohkan, saya nggak tahu loh, Uzair itu nabi atau bukan. Wa ma'adri atubaun mal'un aula, saya juga nggak tahu. Tuba itu dalam Al-Quran kan ada kaum Tuba, kaumnya Tuba. Tuba ini nama orang, kaumnya seorang namanya Tuba. Tuba ini mati kafir atau mukmin, dilaknat atau tidak, nasibnya bagaimana, karena nggak dijelaskan oleh Allah dia dapat wahyu atau tidak, dia ini nabi atau bukan, nggak dijelaskan. Wa ma'adri Dzulqarnain nabiun amla, Nabi Dzulqarnain pun nabi nggak tahu beliau ini nabi atau bukan. Ulama berselisih memang, Dzulqarnain apakah nabi, Iskandar Dzulqarnain itu nabi atau bukan. Nabi bilang nggak tahu, saya nggak tahu karena Allah nggak memberitahu. Disebut di Al-Quran, tapi Allah nggak memberitahu nabi atau bukan. Walama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an khairil biqa fil ardi wasyariha qala la adri. Satu saat Nabi itu ditanya, apakah tempat paling baik di muka bumi dan tempat paling buruk di muka bumi itu apa? Kata Nabi, saya tidak tahu. Hatta nazala Jibril alaihi salam fasa'alahu, sampai Jibril turun ditanya. Faqala la adri, kata Jibril, saya nggak tahu juga. Nabi nanya sama Jibril, kata Jibril nggak tahu, jawab nggak tahu. Illa an mu'allimahu wahu azza wa jal, sampai Allah sendiri yang memberitahu kepada Jibril ini, anna khairal biqa al masajid wa syarrahal aswaq, tempat di atas bumi yang paling baik menurut Allah adalah masjid-masjid, tempat-tempat sholat sujud, tempat iktikaf, masjid. Masyarakat aswak, paling buruk itu setan. Itu di situ ada bendera-bendera setan, itu paling ada pasar. Di tempat pasar itu ada bendera-bendera setan. Di pasar itu ada semua kejahatan. Ada orang menipu, jual beli nipu, ada yang bohong, ada yang mengurangi timbangan, ada yang mencuri, ada yang nyopet, ada isinya dosa banyak, maksiat pasar itu. Kalau masjid isinya orang ibadah, sholat, baca Al-Quran, iktikaf, isinya masjid, sujud di situ. Dalam riwayat lain ketika Jibril ditanya, ini Jibril mengatakan la adri hatta as'ala Mikail. Jibril nanya, saya nanya Mikail, sama malaikat.
Ada riwayat lain mengatakan ketika Jibril ditanya oleh Nabi, terus jawab nggak tahu. Ini Nabi merintahkan Jibril supaya nanya dengan Allah. Fasal andalik rabbaka azza wa jalla, kata Nabi. Kalau kamu nggak tahu, nanya Tuhanmu Allah, Rabbak. Nangis Jibril ini. Rabbaka Jibril, disuruh nanya sama Allah, Jibril nangis. Wa qala ya Muhammadu walana an nas'alahu huwallazi yukhbiruna bima syaa. Masa saya nanya, Allah ini yang memberi kabar kita. Kalau nggak dikabari kabar, kita nggak tahu. Saya nanya sama Allah. Akhirnya malaikat Jibril ini mi'raj ke langit dan diberitahu khairul biqa buyutullah azza wa jalla fil ardi. Sebaik-baiknya tempat tanah adalah rumah-rumah Allah di bumi. Ditanya lalu yang paling buruk di atas bumi itu apa? Naik lagi Jibril ke atas. Faqala syarrul biqa al aswaq. Seburuk-buruknya tempat di atas bumi adalah pasar-pasar. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu